jadinya kalau otak HP yang sama dipakai kedua brand HP yang beda? Mana yang lebih kencang performancenya? Paling stabil siapa? Baterainya yang paling hemat mana sih? Dan terakhir, buat gaming lancar mana yo? Dan ini dia duel Realme GT Neo 3 versus Redmi K50. Jadi di tawuran ini gue bakal jalanin Antutu 6 kali ya. Nonton YouTube 1 jam, recording 4K video, rendering video, sama terakhir gue bakal lakuin stress test 3D Max. Langsung aja kita mulai tes ini dengan baterai 100%. Terus semua settingan gue samain nih. Connect di wifi yang sama, brightness gue bikin auto, volume 30%-an, colornya itu vivid dengan temperature default. Habis itu refresh rate-nya 120Hz dan udah update software yang terbaru. Untuk spesifikasi singkatnya kalian bisa lihat di sini juga. Oh ya, performance mode-nya sama-sama on ya, dan sisanya nggak ada gua ubah-ubah untuk kedua HP ini. Setelah semua oke, nggak ada background apps di belakang, langsung aja kita mulai duelnya. Prit, prit, prit. Sebagai informasi, Antutu yang gue jalanin itu versi 9.3.8 ya. Dan setelah gue run dan kurang lebih sekitar 10 menitan, Redmi kelar duluan dengan skor 832 ribuan. Dan gak lama 809 ribuan di Realme. Untuk suhu, Redmi ada di sekitar 42,6 derajat. Sedangkan Realme lebih panas di sini dengan 45,6. Untuk baterai sama-sama kuat nih, baru berkurang 1% aja. Dan lanjut kita ke tes berikutnya. Dan buat menghemat waktu kalian, gue langsung sajin aja nih semua data dari tes ke-1 sampai ke-6. Dan hasilnya? Yes, merah-merah itu artinya Redmi kena overheat guys. Nggak cuma 1 kali, 3 kali, 4 kali, tapi 2 kali. Lebih tepatnya saat di Antutu tes ke-3 dan 5 ya. Waktu di Antutu ke-5 sempat mencapai 48,2 derajat untuk suhunya. Sedangkan untuk Realme masih bisa bertahan nih, walaupun penurunan skornya sekitar 16%-an. Yang mana persentase ini gue dapat dari selisih skor terbesar dan terkecil dibagi skor terbesar dan dikali 100. Sedangkan Redmi cukup stabil di sini penurunannya, cuman di sekitar 1%-an. Tapi belum tentu Redmi lebih baik di sini. Kenapa? Karena emang beda ya kondisinya. Yang mana saat overheat terjadi, prosesnya itu stop ya, dan Redmi itu ada waktu buat dinginin suhunya. Dan baterainya lebih hemat juga karena nggak ada proses yang berjalan. Secara suhu bisa dibilang Realme lebih panas ya. Terlihat dari tes 1 dan 2 sebelum terjadi overheat. Udah lebih panas 2-3% dari Redmi. Gimana dengan baterainya? Walaupun terlihat perbedaan cukup jauh ya, 26 banding 17, tapi itu kurang valid juga karena ada overheat tadi. Jadi kita bisa ambil patokan sampai ke tes 2 aja, yang mana sama-sama berkurang 5%. Cuman itu dari sisi persentase. Tapi kalau kita bandingin secara kapasitas baterai, yang mana 4500 mAh di Realme dan 5500 mAh di Redmi, jelas Realme lebih hemat. Total 2 tes Antutu pertama tadi, Realme menghabiskan 225 mAh dan Redmi 275 mAh. Tapi daya yang besar yang dikeluarkan Redmi itu juga menghasilkan skor yang lebih tinggi dibanding Realme. Jadi menurut gua sih ini plus minus. Sama satu lagi, kalau gua bandingin hasil tes untuk Realme di video sebelumnya, BTW kalian wajib nonton ya, banyak informasi menarik di sana. Hasilnya cukup beda ya, dimana persentase penurunan skornya itu lebih baik untuk tes yang sekarang, 16%-an. Yang mana sebelumnya itu 27%-an. Tapi hal ini juga dibarengi dengan konsumsi daya yang lebih tinggi juga, beda sekitar 5%. Jadi kalian tim mana nih? Tim yang lebih stabil atau tim yang lebih hemat baterai? BTW guys, sebelum kita ke tes streaming YouTube, recording 4K, rendering, sama 3D Max stress test, gue punya tes selipan ke kalian. Let's go! Jadi di tes ini gue udah siapin 17 apps buat dibuka berbarengan. Dan kita lihat nih mana yang lebih cepat bisa ngelotnya. Dan pemenangnya yang punya selisih waktu di atas setengah detik. Kalau di bawah itu nggak dihitung ya. Alasannya kalau dirasa ada salah satu jari yang kecepatan bisa lebih adil. Oh ya, selisihnya ini mulai dihitung saat salah satu HP udah kelar duluan ngelot appnya. Dan hasilnya Realme bisa buka 3 app lebih cepat, sedangkan Redmi 2 app aja. Kalian bisa lambatin dan putar ulang lagi kalau mau lihat lebih lama. Next kita bakal lanjut tes apakah app-app yang di background tadi bisa dibuka ulang tanpa reload. Tapi sebelum kesana kita lanjut tes streaming YouTube, recording, dan rendering. Cus! Jadi di tes ini gue set resolusinya ke 1080p, dan setelah gue jalanin sekitar sejam, si baterai Redmi ini berkurang 7% ya, sedangkan Realme 8%.
Posisi baterai untuk sekarang Redmi ada di 76% dan Realme 66%. Untuk suhu keduanya aman di 31-an derajat. Lanjut gak pakai lama, langsung gue lakuin tes recording 4K 30 fps selama 30 menit. BTW saat recording sengaja ya gue ganjel dikit biar layarnya gak hitam semua dan mendekati kondisi real. Dan sebagai informasi, sama kayak di video sebelumnya, untuk recording 4K di Redmi ini cuma bisa maksimal 8 menit. Jadi saat menit ke-7 itu dia bakal hitung mundur ya dari 59 sampai akhirnya 0 dan stop recording. Tapi langsung gue jalanin lagi tiap kali stop. Hasilnya mirip, tipis-tipis aja, baterainya berkurang 11% di Realme dan 10% di Redmi. Sedangkan suhu ada di 42 dan 43 derajat. BTW guys, walaupun view video ini kemungkinan bakal kecil, tapi buat teman-teman yang suka boleh bantuin like video ini ya, biar gue tahu nih kalau video ini emang banyak diminati. Thank you. Oke, sebelum tes rendering video, kita coba tes download dulu nih file video 4K-nya dari Google Drive sekitar 3 gigaan. Dan hasilnya entah kenapa Realme bisa ketinggalan jauh gitu ya. Redmi kelar download 2 menitan, sedangkan Realme sampai 13 menitan. Padahal sama-sama connect di WiFi yang sama. Habis itu langsung aja gue buka KineMaster dan bikin project baru dengan video 4K tadi sekitar 10 menit. Gue sempat kasih satu filter di sana dan pas ekspor pakai setting bitrate yang mentok, yang menghasilkan file sekitar 6 GB. Hasilnya Redmi kelar duluan dalam 8 menit 4 detik, sedangkan Realme sekitar 19 detik setelahnya. Untuk baterai, Realme berkurang 5% ya, sedangkan Redmi 4% dengan suhu di sekitaran 34 derajat. Oke, lanjut kita reload app di background yang tadi udah kita buka di awal. Pertama sampai ketiga ada YouTube, Facebook, dan Shopee. Hasilnya seri ya untuk kedua HP ini. Baru deh waktu buka Genshin Impact, Realme mesti reload ulang aplikasinya dari awal. Sedangkan Redmi masih santai tanpa kendala. Habis itu 3D Max, Play Store, KineMaster aman terkendali. Tapi nih ya, sayang banget ya, habis buka Antutu dan mau buka lagi background apps-nya, di Realme hilang semua loh. Sama kayak tes gua di video sebelumnya. Kenapa bisa gitu ya? Dan sepertinya ini kejadian di Antutu app aja. Sebagai informasi, untuk RAM di Realme adalah 12GB plus 7GB RAM expansion. Sedangkan untuk Redmi 12GB plus 3GB RAM expansion. Wah, kalau ngeliat tes Antutu tadi, gue punya feeling Redmi kayaknya bakal kena overheat nih untuk stress test 3D Mark ini. Gimana menurut kalian? Tapi ternyata setelah 20 menitan jalan, kedua HP ini aman ya, dan Realme punya base score 5375 dengan stabilisasi 98%. Sedangkan Redmi lebih tinggi dikit di 5669 dengan stabilisasi lebih rendah di 93%. Untuk suhu, Realme lebih panas di 45,7 derajat, sedangkan Redmi 43,9. Dan hasil akhirnya baterai Realme ada di 38%, sedangkan Redmi 52%. Sebelum kita kesimpulannya, yuk gue tunjukin satu tes terakhir, gaming. Untuk tes ini gue mainin Genshin Impact highest 60 fps yang dibagi jadi 3 aktivitas. 5 menit pertama gue diemin gitu aja ya, nggak disentuh-sentuh. Habis itu muter-muter doang dan terakhir battle. Untuk 5 menit pertama terlihat mirip-mirip ya, kecuali di K50 tiba-tiba drop sekitar 10 detik. Tapi habis itu balik normal lagi sih. Lanjut untuk aktivitas jalan-jalan santainya, terlihat kalau Realme sempat drop 2 kali di sini, walaupun belum sempat battle sama sekali. BTW untuk drop tajam di bagian sini itu karena masing-masing HP gue lakuin teleport, jadi bisa diabaikan. Terakhir untuk battle-nya yang gue lakuin selama 7 menit ini, jelas terlihat kalau Redmi K50 grafiknya lebih di atas dari Realme GT Neo 3. Overall gue main 19 menitan dengan FPS rata-rata di Redmi 54,5 dan Realme 49,9. Dengan baterai berkurang 10% di Redmi dan 14% di Realme. Untuk suhunya Realme lebih panas di 47,3 derajat, sedangkan Redmi 44,7. Satu lagi, mungkin teman-teman sempat kepikiran, kok FPS Realme bisa jadi lebih baik dibanding sama tes sebelumnya, 44,9 fps. Jawabannya karena kalau kalian ingat, tes kali ini beda ya, dimana 5 menit pertama gue diemin aja, terus 7 menit setelahnya gue cuma jalan-jalan doang, dibanding sama tes sebelumnya yang 15 menit itu gue lakuin buat battle terus. Kesimpulannya, gue cuman bisa bilang berdasarkan tes Antutu barusan, karakteristik Realme ini bakal menurunkan performance-nya nih untuk menghindari overheat. Sedangkan Redmi lebih ke memberikan performance tinggi sampai akhirnya kena limitasi overheat dan nggak bisa melanjutkan prosesnya. Nggak ada yang benar atau salah di sini, masing-masing brand punya racikan sendiri. Dan gue yakin kalau gue minta teman-teman pilih mending mana, pasti bakal beda-beda jawabannya. Bener nggak?
Coba deh komen. Untuk gaming Genshin Impact tadi harus gue bilang Redmi masih lebih baik. FPS rata-rata yang lebih tinggi, suhu yang lebih rendah, dan baterainya lebih hemat. Sama satu lagi, kalian mesti ingat, ini chipset baru ya. Ada kemungkinan tiap-tiap brand masih meraba-raba gimana racikan yang pas buat HP-nya masing-masing. Jadi bisa aja beberapa minggu atau bulan ke depan hasil bisa berubah. Segitu dulu dari gua. Kalau informasi ini dirasa bermanfaat, boleh bantu like video ini ya dan bantu share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.